Saya selalu beranggapan adalah bahwa sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat. Yang menjadi tantangan terutama masyarakat di Indonesia itu adalah kecerdasan akan kesehatan kita yang masih rendah. Memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Tapi uniknya ternyata manusia memiliki kesalahpahaman dalam hal strategi yang sama seperti kera, yaitu ketika kita lebih banyak spend waktu ketika dihadapkan dengan pekerjaan dan dengan kesehatan, kita lebih banyak pekerjaan. Tapi kenyataannya adalah bahwa untuk kita bisa sukses sebenarnya syaratnya harus sehat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa alasan saya kenapa saya membuat sebuah sarana fitness center. Fitness center dari katanya adalah pusat kebugaran. Dia adalah yang sesungguhnya daripada yang namanya puskesmas. Tanpa disadari fitness center menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Artinya apa? Pada saat itulah terjadi yang namanya interception. Pencegahan untuk orang akhirnya tidak ke rumah sakit. Harusnya didanai oleh BPJS ini. Bener gak ya? Hari ini sudah ada berapa Rai Fitness? Sekarang udah ada 14. 14, wow, banyak. Ini yang nggak niat bisnis. yang cita-cita bisnisnya rendah 14 cabang. Iya. Hai, saya Tom M. Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya senang banget karena saya ngefans sudah lama dengan beliau. Jadi zaman dulu saya SMA di Bandung, sering fitness, dan posternya adalah poster beliau nih di kamar saya. Ya, namanya Mas Ade Rai. Halo Mas Ade, luar biasa, thank you banget. Hari ini Mas Ade katanya baru pulang dari Bali ya, dari Bali. Lalu saya bilang, Mas Ade boleh nggak kita interview ngomong-ngomong soal, biasa kan ngomong kesehatan nih, kali ini kita ngomongin soal bisnis, bisnis dan kesehatan. Mas Ade, thank you banget sudah mau interview kita. Bukan mau bareng-bareng di interview. Mas Ade, boleh cerita sedikit nggak tentang Rai Fitness tuh gimana sejarahnya dan bagaimana bisa terlibat di dunia bisnis fitness? Sebenarnya awalnya kalau saya katakan alasan saya atau itikat saya untuk berbisnis sebenarnya tidak ada sebenarnya. Dulu alasannya hanya lebih kepada ingin mengisi sebuah kendala atau tantangan ketika pada saat itu 20 tahun yang lalu lah ya kira-kira, ketika setiap sebuah sarana fasilitas olahraga yang baik kadang-kadang itu harganya tuh tidak terjangkau, mahal, kadang-kadang adanya cuma di hotel berbintang dan sebagainya. Kebalikannya ketika ada sebuah sarana fasilitas olahraga yang terjangkau biasanya tidak dikelola dengan baik. Nah, di sisi lain pada saat kita mau punya sebuah sarana fasilitas olahraga, kita bisa melihat betapa investasinya itu terlalu besar, sedangkan di sisi lain mungkin pasarnya belum begitu banyak. Waktu itu sekitar tahun 95-an, 96, 97 gitu lah ya. Itu hampir 22 tahun. Lama banget ya. Tapi awet muda nih beliau nih. Tuanya nih berarti ya. Iya, dulu juga pada saat itu juga saya juga sebenarnya sudah mulai lebih berfokus bagaimana mengajak masyarakat untuk punya pola hidup yang sehat. Fokusnya udah nggak terlalu banyak ke kompetisi. Terakhir saya berkompetisi itu 19 tahun yang lalu, tahun 2000. Tahun yang lalu. Tahun 2000 udah lama, tapi kalau secara gaya hidup saya tetap menjaga sama gitu. Jadi kalau perilaku saya sebagai seorang atlet saya lakukan tetap sampai hari ini. Saya latihan 5 hari seminggu, sehari bisa 1-2 kali, bahkan 3 kali. Diet terusan. Jadi kalau secara kondisi tubuh itu, badan itu bisa dikatakan dari 20 tahun terakhir hampir sama ya. Secara komposisi tubuhnya ya masih baik. Makanya saya ketemu ada satu video Mas Ade di interview sama salah satu orang Rusia ya kalau nggak salah, yang badannya gede juga. Bilang umurnya berapa? Umurnya 50. Oh iya, 50 ya. 50 sekian. Lihat nih badannya kayak begini. Ini umur 50, lu percaya nggak? Nah, kalau di bisnis fitness itu kan kalau pemahaman kita sebagai pengusaha ya. Iya, betul. Bisnis fitness itu bisnis yang padat modal. Betul dan sekali. Tidak mudah untuk mengelola bisnis fitness seperti ini. Ada banyak station yang harus dikelola dengan baik. Ada aerobik, ada sepeda, ada weight training, ada mesin. Bahkan ya agak apa namanya, sangat kompleks lah di sana. Betul. Apa yang membuat Rai Fitness ini berbeda dengan fitness center lain?
Sebenarnya kalau dibilang berbeda nggak terlalu jauh berbeda sih. Nggak jauh beda. Sebenarnya semuanya sama-sama aja. Tapi mungkin kalau saya lebih melihat lebih kepada kayak ini lebih kepada asumsi saya aja terhadap situasi yang ada. Jadi waktu dulu saya melihat adalah bahwa kita membutuhkan sebuah sarana fasilitas olahraga buat menyehatkan diri kita dan masyarakat tentunya ya. Saya selalu beranggapan adalah bahwa sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat. Yang menjadi tantangan terutama masyarakat di Indonesia itu adalah kecerdasan akan kesehatan kita yang masih rendah. Kecerdasan akan keuangan begitu tinggi. Ya, begitu tinggi ya, tapi kecerdasan akan kesehatan begitu rendah. Kenapa? Karena memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ada istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah uniknya kita suka salah paham dalam hal sehat. Makanya mungkin kalau ada waktu ya kalau kita cerita-cerita nggak apa-apa ya. Mungkin kan kalau kayak coach kan sering mungkin ngajarin kepada teman-teman salah satu cerita yang paling populer ya di sosial media di mana-mana. Jack Ma pernah mengatakan adalah suatu kondisi di mana seekor kera dihadapkan dengan satu potong pisang, satu buah pisang dan segepok uang. Kenapa kera memilih sepotong pisang dibandingkan dengan segepok uang? Karena kecerdasan akan keuangan kera yang rendah, makanya dia memilih itu. Dia tidak menyadari bahwa kalau seandainya dia memilih segepok uang, dia bisa membeli pisang jauh lebih banyak gitu. Tapi uniknya ternyata manusia memiliki kesalahpahaman dalam hal strategi yang sama seperti kera, yaitu ketika kita lebih banyak spend waktu ketika dihadapkan dengan pekerjaan dan dengan kesehatan, kita lebih banyak pekerjaan, kita berharap bahwa nanti kalau kita sukses dan kaya dan sebagainya, kalaupun sakit kita bilang kita bisa membelinya, tapi kenyataannya adalah bahwa untuk kita bisa sukses sebenarnya syaratnya harus sehat. Tapi ketika kita ingin membeli sehat, beratnya bukan main, tidak memungkinkan. Dan pada saat itulah baru kita menyadari bahwa ternyata katanya kekayaan sungguhnya adalah kesehatan. Itu. Jadi akhirnya sangat unik. Mungkin kalau saya bisa cerita secara personal, saya ingat salah satu ada paman saya, ya mungkin saya menganggap dia sebagai paman, tapi dia orang yang sangat sukses di dunia kegiatan usaha. Dia dulu bilang bahwa katanya dulu kalau seandainya katanya sukses, katanya harus kerja keras dan harus punya bisnis yang baik dan sebagainya gitu. Bahagia itu dapatnya dari sana katanya. Itu kata orang tuanya dia. Ini om ini cerita ke saya gitu. Tapi setelah om udah sukses dan ini apa, katanya bahagia itu katanya kalau punya kesehatan. Nah, sedangkan waktu itu kita baru bercerita ngobrol tentang ketika dia baru keluar dari rumah sakit habis kena koma berapa hari dan habis itu nggak bisa gerak selama beberapa minggu. Nah jadi memang sekali lagi hal itulah kalau teman-teman tahu yang justru mendorong saya, kenapa saya pikir kalau kita berbicara yang namanya kegiatan wirausaha, definisi daripada entrepreneurship itu sendiri kan sebenarnya adalah ada sebuah tantangan, ada sebuah event kegiatan atau tantangan, kejadian maksudnya. Nah bagaimana kita bisa mengatasi atau memberikan solusi daripada problem itu. Nah pada saat itu dalam prosesnya kita mendapatkan sebuah keuntungan, itu yang disebut melakukan kegiatan wirausaha kan begitu kan. Nah jadi saya melihat pada saat itu yang terjadi memang di Indonesia itu adalah saya lihat adalah memang sarana fasilitas olahraga yang masih kurang. Di sisi lain juga kecerdasan atau pemahaman orang tentang kesehatan itu yang masih sangat rendah. Jadi itu yang saya pikir itu yang coba saya ingin mengisinya. Memang kelihatannya kalau orang lihat saya, oh saya jadi atlet, binaraga dan sebagainya. Tapi yang saya syukuri daripada perjalanan hidup saya mendapatkan sebuah kemandirian akan sehat. Gara-gara pola perilaku itu. Dan kalau teman-teman tahu, kita lihat sekarang ini terjadi sebuah pergeseran kalau kita berbicara penyakit. Dari berbagai penyakit-penyakit infeksi ringan sekarang sudah mengarah kepada penyakit-penyakit perilaku. Nah penyakit perilaku itu adalah yang dikenal dengan namanya chronic disease atau yang dikenal dengan PTM, penyakit tidak menular, atau yang dikenal dengan penyakit-penyakit degeneratif. Yang paling populer. Yang berhubungan dengan jantung, stroke, diabetes, yang berhubungan dengan gula darah, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, stroke dan sebagainya, cancer. Itu semua disebabkan bukan karena tiba-tiba mendadak kita dapat cancer atau dapat diabetes atau misalnya tertular diabetes oleh orang lain, tentu tidak ya, tapi disebabkan karena memang ignorance atau keacuhan kita akan sehat itu yang begitu besar sehingga akhirnya menjadi sebuah investasi buruk yang akhirnya terakumulasi
Nah, konsekuensinya akhirnya sakit. Gitu. Jadi sehat dan sakit itu sebenarnya bunganya. Nah, kebetulan kalau kita lihat daripada klaim-klaim asuransi kesehatan hari ini ya, apakah komersil, apakah sosial, itu semua hampir rata-rata klaim-klaimnya itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Hampir 85% lah. Nah, kalau kita melihat dalam situasi itu artinya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah merubah pola perilaku itu. Jadi perilaku itu yang membuat kita sakit. Dengan merubah pola perilaku itulah yang akan membuat kita kembali sehat. Seharusnya seperti itu. Tapi yang terjadi dengan kita sekarang adalah justru kita salah paham di sana. Bukannya merubah perilakunya, tapi kita justru malah mencari jalan, mencari cara gimana saya bisa beli untuk bisa mengembalikan kesehatan saya. Makanya akhirnya ketika pendekatan kuratif yang dipakai, maka kenapa biayanya costnya banyak shortcut. Betul. Misalnya pengen kurus, minum obat. Pengen apa, minum apa. Sakit, beli obat dan sebagainya. Itu mungkin saya membuat satu analogi, saya cerita lagi ya, ini gampang ya. Sebagai contoh, suatu ketika kalau teman-teman tahu, kita lagi berkumpul bersama gathering, anggap aja lagi ulang tahun atau apa. Nah, di dalam ruangan tempat kita rame-rame merayakan ulang tahun teman kita itu, tanpa kita sadari perilaku kita akhirnya membuang sampah. Karena kan kebetulan di situ ada buah, kulitnya kita buang, ada kue mungkin bungkusnya kita buang dan sebagainya. Akhirnya di ruangan itu akhirnya tanpa tidak kita sengaja perilaku kita membuat sampah jadi berceceran dan akhirnya ruangan itu jadi kotor dan akhirnya tercium sebuah bau yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya adalah coach, yaitu adalah apa yang harus kita lakukan untuk membuat bau itu hilang? Harus dibuang sampah. Tepat sekali, sesederhana itu. Jadi kita biasa buang sampah, berarti solusinya adalah yaitu kita ambil sampahnya lagi, kita buang keluar. Jadi sesederhana itu. Tapi uniknya dalam hal tubuh nggak begitu. Nggak begitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam hal tubuh inilah yang terjadi dengan kita. Ketika sampah itu kita buang tanpa sengaja kita buang, lalu kita bilang gimana caranya biar baunya biar nggak terlalu ini. Semprot. Ya. Nah, caranya gampang. Cukup dengan beli obat pewangi ruangan. Semprot. Ketika kita semprot, semprotannya habis, baunya tetap ada. Kita bilang apa? Nggak apa-apa, beli lagi obat pewangi ruangannya. Semprot lagi. Yang lebih kuat lagi. Semprot lagi. Apa yang terjadi? Baunya tambah banyak, obatnya habis. Apa yang kita lakukan? Tingkatkan dosisnya. Jadi beli lagi obatnya lagi. Dan apa yang terjadi ketika akhirnya membayangkan obat pewangi ruangan dan baunya yang udah semakin parah, akhirnya sesak nafas. Itu yang namanya side effect daripada penggunaan obat. Nah, analogi seperti ini sebenarnya kita mau menjelaskan adalah betapa ketika kita punya saudara terkasih kita yang misalnya diabetes gitu, ketimbang dia tahu bahwa penyebab daripada kita punya masalah diabetes, misalnya terutama diabetes tipe 2 yang paling mayoritas, yaitu terjadinya yang namanya insensitivitas insulin, itu disebabkan karena pola perilaku dia terutama makan karbohidrat yang kebanyakan. Jadi ketimbang merubah perilakunya dalam hal mengatur pola makannya, yang dia lakukan adalah dia beli obat menurunkan gula darah. Ketika tekanan darahnya dia tinggi, dia tahu masalahnya apa karena pola makannya dan sebagainya. Bukan merubah pola makan atau perilakunya, yang dia lakukan adalah beli obat buat menurunkan tekanan darah. Ketika dia kolesterolnya tinggi, padahal juga bukan salah kolesterol, karena kolesterol itu terjadi ketika liver kita merilis kolesterol karena terjadi yang namanya inflamasi di pembuluh darah yang disebabkan oleh karena pola perilaku kita, mungkin merokok, mungkin goreng-gorengan, mungkin stres dan sebagainya. Akhirnya kolesterol harus hadir. Apa yang kita lakukan? Bukannya merubah pola perilaku, menurunkan kolesterol dengan minum obat. Ketika darahnya kental, beli obat pengencer. Jadi bisa bayangkan betapa konyolnya kita atau silinya kita dalam melihat situasi ini. Makanya kenapa akhirnya definisi atau terminologi penyembuhan akhirnya hanya lebih kepada memanage disease, artinya atau memanage penyakit dan suppress symptoms. Menekan symptoms dan memanage penyakit itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Makanya membuat kita tambah sehat. Nggak membuat kita tambah sehat gitu. Itu hanya sebuah emergency yang sebenarnya kita lakukan hanya sekedar hari itu supaya tidak terasa sakit.
tapi akar permasalahannya tidak dibereskan. Wow. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa alasan saya kenapa saya membuat sebuah sarana fitness center. Fitness center dari katanya adalah pusat kebugaran. Dia adalah yang sesungguhnya daripada yang namanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Bukan yang seperti terjadi hari ini adalah pusat kesakitan masyarakat. Ya. Jadi pusat kesehatan masyarakat itu adalah fitness center gitu. Wah. Nah, fitness center itulah makanya kenapa buat saya itu adalah sesuatu yang terpanggil bagi saya. Di satu sisi memang hobi saya, tapi di sisi lain saya bilang, kok perilaku yang saya lakukan ini kalau seandainya saya terapkan kepada banyak orang lain bisa mengikuti jejak saya, semuanya sama gitu. Cuma orang pikir tidak bisa gitu. Nah, makanya itu menjadi tantangan sendiri untuk meluruskan itu. Kayak orang bilang nggak mungkin lah saya gemuk bisa kurus, nggak mungkin lah celana saya nomor 38 jadi bisa balik lagi, nggak mungkin lah saya pakai dulu lagi SMA pakai baju kalau wanita ukurannya cuma M gitu ya. Habis itu sekarang saya harus XL, waduh nggak mungkin lah itu baju udah nggak bakal kepake lagi gitu ya. Jadi ada istilah yang mengatakan kalau teman-teman tahu, bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak bisa meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakinin dan itu yang kita lakukan. Benar. Nah, jadi dalam hal cita-cita sehat di Indonesia itu rendah sekali. Nah, fitness center sebenarnya menjadi ujung tombak buat itu. Orang ketika pergi ke fitness center tanpa disadari fitness center menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Artinya apa? Pada saat itulah terjadi yang namanya interception. Pencegahan untuk orang akhirnya tidak ke rumah sakit. Harusnya didanai oleh BPJS ini. Benar gak ya? Sebenarnya dan dipromot untuk dieducate untuk mengarah ke arah hidup sehat dulu. Karena pemerintah akan menurunkan cost untuk biaya. Betul, sejak 2014 kebetulan pemerintah kan melakukan yang namanya program jaminan kesehatan nasional. Program jaminan sosial tepatnya itu bisa dalam berbagai ketenaga kerjaan, dalam hal kematian, dalam hal kecelakaan, termasuk juga dalam hal kesehatan. Nah, pada saat itulah sebenarnya yang sebenarnya memberikan kekuatan hati bagi saya sejak tahun 2014. Kenapa? Karena ternyata saya bilang benar, ternyata negara kita aja. Jadi negara tuh punya itikat mulia melalui amanat undang-undang memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya. Nah, artinya di sini apa yang saya lakukan selama ini mengajak orang untuk sehat, itu ternyata negara pun mengharapkan seperti itu. Nah, cuma memang kita sekarang belajar bisnis kan kebetulan ya teman-teman ya. Tantangannya adalah, masalahnya adalah fitness center yang menjadi ujung tombak daripada kesehatan masyarakat di Indonesia masuknya ke Departemen Pariwisata. Jadi bukan masuknya ke Departemen Kesehatan atau bukan masuk ke Departemen Olahraga atau apa. Nah, pada saat itulah bisa bayangkan ketika pajaknya itu sama seperti panti pijat, sama seperti hotel, sama seperti itu. Nah, pada saat itulah secara alamnya sendiri sebuah kegiatan bisnis usaha ini itu tidak menarik. Kenapa? Secara marginnya aja terbatas. Karena masyarakatnya juga harus diedukasi terus-menerus. Tapi di sisi lain, ibaratnya kita harus membayar ibaratnya berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau bisa bayangkan kalau seandainya marginnya cuma 15%, kita mesti membayar net 10% daripada revenue. Itu artinya di setiap sarana fasilitas olahraga itu pemerintah kita itu memiliki saham 30%. Exactly. Benar. Jadi bisa bayangkan ibaratnya, makanya kenapa fitness center di Indonesia itu kolaps. Setahun aja 2 tahun pasti putus, setahun 2 tahun putus. Dan kalau kita lihat kadang-kadang uniknya masyarakat di Indonesia juga, ketika musim libur, musim ujian, musim apa, itu semua pada nggak olahraga. Jadi fitness center udah pasti sepi mulai dari di tahun baru, di bulan Ramadan, di liburan sekolah, di Imlekan, lalu belum lagi kayak di Bali banyak libur, upacara terus di mana-mana. Jadi betapa kalau kita bisa lihat memang tantangannya begitu besar. Tapi satu hal yang saya katakan kepada teman-teman sekalian adalah alasan kenapa saya ada di dunia kegiatan usaha ini, saya cuma lebih melihat ini kebetulan panggilan hati. Dalam arti membayangkan kalau seandainya seorang ustadz punya pesantren, seorang pastor atau pendeta punya chapel atau gereja, saya tuh punya fitness center gitu. Sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara yang namanya profit itu ada yang sifatnya tangible, ada yang sifatnya intangible.
Nah, yang intangible itu yang jauh lebih dominan. Ketika saya punya sebuah sarana fasilitas olahraga, saya bisa menyentuh kehidupan orang lain. Yang tadinya dia diabetes akhirnya jadi sembuh, nggak tergantung banyak ya sama kejadian begitu ya? Oh, banyak sekali. Ratusan tiap kali. Apa yang paling menginspirasi Mas Ade ketika melihat teman-teman yang ikut fitness lalu melakukan transformasi? Iya, betul sekali. Yang saya lihat contoh yang paling gampang aja, misalnya yang tadi yang ngerokok berhenti merokok. Itu udah gampang banget lah. Yang tadinya misalnya tadi diabetes tergantung obat, sekarang nggak pakai obat. Yang tadinya misalnya yang senang olahraganya atau nggak yang senang olahraganya misalnya cuma satu orang, tapi karena ibunya suka olahraga. Nah, ada istilah kalau teman-teman pernah dengar yang namanya bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, dan keluarga yang sehat berasal dari ibu yang sehat. Ibu yang sehat dan ibu yang kuat, ketika ibunya masuk fitness center, apa yang terjadi? Anaknya ikutan mindsetnya, pola perilakunya berubah. Dia pulang, masaknya berubah. Ketika masaknya berubah, satu keluarga kena jadi sehat semua. Nggak ada garam, nggak ada apa. Iya, bukan nggak ada garam sih, tapi maksudnya dalam arti nggak boleh misalnya gorengan harus dibatasin gitu ya. Mas Ade, saya pengen tanya tentang mitos. Kan teman-teman, istri saya juga sering ngomong ke anak saya, kamu nanti waktu SMP nggak boleh angkat besi, nanti pendek. Itu satu. Kalau angkat besi bisa pendek. Terus yang kedua adalah kalau perempuan jangan angkat beban karena nanti berotot kayak Mas Ade gitu ya, kayak Arnold. Yang ketiga adalah orang tua tidak bisa fitness. Nah, menurut Mas Ade gimana? Ya, itu tadi seperti saya katakan, kepala kita ini, pikiran kita kan ada akumulasi daripada data informasi yang kita kumpulkan. Gak jelas ya. Nah, ketika data dan informasinya tidak akurat, dan apalagi kita mengambilnya dari data yang salah, makanya pada saat itulah akhirnya kita salah paham. Di sini yang ini mau saya sampaikan. Contoh yang paling gampang, saya langsung jawab aja kayak dari semua yang tadi. Contoh paling gampang. Orang tua ketika dia mengencangkan ototnya, yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nah, tulang yang keropos itu selalu diasosiasikan dengan orang tua. Nah, sedangkan pertanyaannya, kenapa orang tua tulangnya keropos? Disebabkan karena apa? Karena terjadi yang namanya pengurangan komposisi otot di dalam tubuh manusia sejak umur 30 tahun. 30 tahun, setahun ke atas, tiap tahun terjadi penurunan 1-1,5%. Bisa bayangkan kalau seandainya dia umurnya udah 50 tahun, misalnya seperti saya berarti udah 20 tahun dia tidak melakukan apa-apa, pada saat itu terjadi penurunan 20-25% kekuatan ototnya, komposisi ototnya. Dan itu sangat mempengaruhi tulangnya. Kekuatan tulangnya. Nah, ketika tulangnya terpengaruh, akhirnya otomatis geraknya jadi lebih sedikit. Ketika geraknya lebih sedikit, pembakaran kalori atau metabolismenya jadi lebih lambat. Dan apa yang terjadi dengan konsekuensi itu yang harus dihadapi, yaitu adalah kadar lemak jadi meningkat. Nah, ketika kadar lemak meningkat, apa sekarang pertanyaannya? Terbukalah berbagai semua klaim BPJS kesehatan dan yang lain-lainnya itu adalah semua gara-gara disebabkan karena overweight atau obesitas menjadi penyebab nomor 1 kesakitan dan prematur kematian. Nah, jadi bisa bayangkan betapa pentingnya otot itu kalau kita ngomongin. Itu satu bagi orang tua. Jadi justru kalau ada istilah yang namanya sarkopenia, itu adalah karena ototnya kurang, makanya tulangnya problem. Lemah. Semakin tua, orang harus melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Itu satu. Kedua, orang yang gemuk, pertanyaannya orang tanya, orang gemuk itu karena suka makan, tidak suka makan? Suka makan. Makan sedikit apa banyak? Makannya banyak. Menurut dia sedikit, tapi banyak. Makannya paling banyak adalah apa? Makannya paling banyak adalah karbohidrat. Kalau kita bicara makronutrisi, betul ya. Nah, karbohidrat itu mulai dari kalau kita paling populer ya tentu nasi, tepung dan turunannya. Nah, tepung dan turunannya artinya kan ya tadi cake, roti, mie dan sebagainya. Dan banyak yang namanya hidden sugars di mana-mana. Di minuman, di bumbu-bumbu, lalu di berbagai tempat lah ya. Tapi intinya adalah karbohidrat adalah penyebab daripada kelebihan berat badan, karena ketika karbohidrat masuk ke dalam mulut kita, dirubah menjadi gula, masuk ke dalam darah, gula darah kita meningkat, pankreas kita merilis yang namanya hormon insulin, yang tujuannya adalah menurunkan gula di dalam darah kita harus normal 90-110 mg per desiliter darah. Itu karena apa? Karena bahaya akan terjadi yang namanya ibaratnya sesuatu yang racun bagi tubuh kita kalau seandainya gula terlalu tinggi. Nah, makanya kenapa dia harus turunkan. Nah, problemnya adalah ketika gula yang kelebihan tadi harus dibuang, nah dia dibuang kemana?
Nah, untuk dia harus dibuang, salah satu daripada organ tubuh kita yang paling mampu menampung gula paling cukup banyak, itu yang disebut dengan namanya glikogen, itu adanya di liver dan di otot. Nah, liver terbatas, sedangkan otot rangka bisa kita latih. Nah, makanya kenapa di sinilah ada peran yang namanya latihan pengencangan otot bisa membantu tangki gula kita jadi lebih besar sebelum dibuang ke dalam sel lemak. Jadi terjadi sebuah interception sebenarnya di sana. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau teman-teman ya ini mohon izin nanti kalau ahli kesehatan terprotes sama saya. Tapi saya membuat penyederhanaan hanya untuk memahami. Aja. Yaitu adalah bahwa sebelum gula dibuang ke sel lemak, dia mesti kulon-won dulu ke otot gitu belum maksudnya. Nah sekarang kalau ototnya kayak saya, tiap hari saya latih terus-menerus. Jadi makan gula pun atau makan yang... Iya, bukan berarti saya bilang saya boleh makan gula banyak, tapi paling tidak gula itu jadi terpakai. Betul. Dan tangki gula saya semakin hari semakin besar karena ototnya terus dilatih. Nah jadi kalau teman-teman cerdas bisa melihat itu, teman-teman sebenarnya bisa paham. Jadi ketimbang daripada kita tutup mulut kita nggak boleh masuk gula, kan bukankah lebih menyenangkan kalau kita memanfaatkan gulanya untuk sesuatu gitu. Persis sama maksudnya. Kalau kita berbicara kecerdasan kita akan keuangan, bukan berarti kita mau beli mobil, jadi seminggu jangan nyalain lampu dulu di rumah gitu. Ibaratnya kan nggak seperti itu, tapi justru ada sebuah manajemen dalam hal keuangan. Makanya kenapa kalau financial diet, ini namanya nutritional diet. Benar. Jadi atur makanannya gitu. Nah, jadi sama juga latihan, terutama latihan beban, justru tadi kalau kita bisa lihat bermanfaat bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Nah itu jadi udah salah patah lagi tuh mitosnya yang lain lagi. Jadi kalau bisa pendek, iya. Mungkin nggak? Nah itu juga sama. Ketika orang salah paham dalam hal melihat ketika atlet angkat besi, badannya pendek-pendek gitu. Iya, kenapa atlet angkat besi badannya pendek-pendek? Jawabannya adalah bukan karena besi membuat dia pendek, tapi karena alamnya daripada kompetisi itu menguntungkan bagi orang yang pendek untuk bisa berprestasi lebih baik. Karena tangannya lebih pendek. Betul. Tangan jadi lebih pendek, otot yang terbentuk lebih kelihatan lebih. Range of motionnya lebih menyenangkan bagi orang yang pendek untuk bisa performa lebih baik. Sama aja kayak seperti misalnya atlet volley atau basket. Kalau kita lihat rasio net dan juga ring basketnya, orang yang tinggi akan lebih diuntungkan pada saat dia melakukan aktivitas olahraga itu. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Jadi kalau takut sama besi, pegang besi katanya bisa bikin pendek, kalau gitu mulai besok kalau anaknya pada mau tinggi suruh pegang bola basket sama bola volley, pasti tinggi nanti pasti semuanya. Tinggi, bener. Kalau tiba-tiba nggak tinggi ya nanti jadi bingung sendiri kan. Jadi salah paham lagi di sini gitu. Jadi maksudnya bukan itu gitu. Karena kalau aktivitas menekan itu bisa memendekkan, berarti aktivitas menarik bisa meninggikan. Jadi terlalu banyak salah paham di sana. Makanya kalau perempuan fitness masih ya itu tadi, perempuan fitness juga sama. Ketika melakukan aktivitas pengencangan otot rangka yang tujuan untuk membakar gula dan juga punya afterburn effect-nya, yaitu adalah otomatis metabolisme jadi lebih tinggi karena more muscle we have, more calorie we burn kan. Nah jadi artinya yang ingin mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah kayak wanita bilang, aduh saya nggak mau berotot, saya tidak mau berotot, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena otot juga nggak mau sama kita. Otot itu seperti uang. Nah ini kita ngomongin bisnis kan. Bayangin baru diajarin sama Coach Tom, dibilang ajarin, aduh saya nggak mau deh coach, nggak deh, takut kaya gitu, takut kaya gitu ya kan. Bisa bayangkan keselnya orang seperti apa gitu. Jadi kita takut kaya, jadi kita takut berotot. Saya pikir belum pernah ada kejadian seorang ibu ibaratnya dia lelah kerja, akhirnya ketiduran, pagi-pagi bangun tiba-tiba dia, duh kenapa saya berotot seperti ini? Oh gara-gara fitness gitu. Dari malam. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah kenapa saya berlemak seperti ini. Gitu. Jadi lemak yang justru adalah yang memang akhirnya menjadi potensi terhadap berbagai penyakit, sedangkan otot sebenarnya adalah mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita. Dan wanita ketika melakukan aktivitas pengencangan otot menjadi lebih langsing. Pria melakukan aktivitas pengencangan otot menjadi lebih atletis. Ketika mengencangkan otot rangka dulu, gula terbakar. Ketika kita melakukan aktivitas cardio exercise, kita langsung menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Latihan beban adalah aktivitas yang paling efektif dalam membakar gula dan waktu yang paling singkat. Makanya teman-teman sekalian, waktunya tuh terbatas, nggak banyak. Nah di sini sebenarnya kalau pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan.
Nah, kalau yang ingin saya sampaikan adalah disinilah gunanya makanya sebuah fitness center. Ketika di fitness center sama seperti restoran, punya chef yang bagus, punya trainer yang bagus, punya orang-orang yang baik, bisa menjelaskan kepada membernya tentang cara pandang seperti ini. Nah, pada saat itulah akhirnya fitness center pelan-pelan akhirnya menjadi satu tempat yang bermanfaat. Benar. Sekolah adalah education center. Fitness center adalah pusat kebugaran, fitness center gitu. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi siapa saja. Nah, sekarang memang yang menjadi tantangan sekali lagi, jadi di satu sisi kita punya pemahaman fondasi sebagai sebuah fondasinya, tapi di sisi lain memang tepat sekali kalau coach bilang adalah bahwa kalau kita berbicara yang namanya manajemen, ya itu yang harus dirapihkan. Nah, kalau kita lihat di sini memang investasi fitness itu memang sangat besar. Salah satu elemen daripada investasi fitness sekarang ini kan sebenarnya kan di alat ya. Alat itu bisa mencapai kurang lebih hampir 50-60%, bahkan sebagian bisa sampai 70% isinya alat ya. Tapi belakangan nih sekarang lagi ada keunikan. Sekarang sarana olahraga ini sekarang karena lagi zamannya tren sosial media dan sebagainya, akhirnya salah satunya adalah aktivitas yang namanya CrossFit ya, dan sebagainya. Itu nggak ada tanpa alat ya? Iya, alatnya nggak ada, pakai badan sendiri aja. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah sumber daya manusianya, si trainer yang harus punya skill yang bagus. Tapi memang jenis bisnis itu harus dimiliki oleh trainernya sendiri dan yang punyanya dan yang melatihnya. Tapi itu sama-sama membakar otot, melatih otot dan juga membakar lemak. Ya, high intensity interval training ya. Cuma itu mesti harus kita pelajarin lagi dalam arti maksudnya bagi orang yang kadar lemaknya terlalu tinggi sama orang yang kadar lemaknya lebih rendah tentu tidak bisa dikasih program yang sama. Nah, sedangkan di tempat-tempat seperti itu kadang-kadang suka kelas-kelasnya kadang-kadang tidak ada pembagian ke sana. Jadi siapa aja semua boleh ikut sama rata. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Tapi mungkin bagi sebagian mungkin punya program-programnya juga, itu satu hal yang bagus. Cuma seperti saya katakan mungkin saya tidak dalam kapasitas untuk membahas jenis kegiatan itu, tapi kalau secara umum itu juga adalah salah satu sarana fitness center sekarang ini yang semakin marak berdasarkan salah satu daripada, mungkin saya bisa salah tapi anggap aja kita petik moral ceritanya aja. Dulu tahun 1996 di Indonesia itu berdasarkan IRSA itu Asosiasi Fitness Dunia lah ya. Dia membuat satu statistik di Indonesia itu katanya hanya cuma kurang lebih sekitar cuma 0,6 atau 7% daripada masyarakat Indonesia yang get into fitness, which is mereka melihat dari jumlah members yang ada dan juga berapa fasilitas olahraga yang ada. Nah, 10 tahun kemudian setelah itu di 2006 itu terjadi kemajuan jadi kurang lebih 2,something%. Nah, sekarang mungkin di tahun 2000 hampir tahun 2019-2020 ini saya rasa kalau teman-teman lihat itu mungkin sudah bisa masuk ya, terutama kalau di kota besar udah lebih dari 5% kali ya, udah pasti lebih ya. Tapi mungkin di kota-kota yang kecil atau apa, mungkin masih seperti dulu ya, masih di bawah 1%. Tapi artinya di sini kalau bisa dikatakan sebenarnya itu terjadi satu kemajuan adalah ketika memang kecerdasan masyarakat akan sehat itu semakin tinggi. Jadi potensi bisnis usaha ini semakin tumbuh dan berkembang. Tapi tantangannya kompetitornya memang jadi semakin banyak. Karena dulu orang pergi ke mega gym misalnya, fitness center, satu aja udah semua ada di sana. Tapi sekarang akhirnya pecah lagi. Jadi ini persis kayak circle kembali. Dulu kan sanggar senam. Kalau coach tahu kan dulu ya. Dulu sanggar-sanggar senam di mana-mana. Tiba-tiba ada fitness center. Belakangan tahun 2003-2004 ada satu mega gym fitness center di Indonesia hadir di mall. Tiba-tiba jadi hot dan sebagainya. Semua orang ke sana. Orang yang yoga ke sana, orang yang zumba ke sana, orang yang martial art ke sana, orang yang spinning ke sana, orang yang ya semua yang mau bodybuilding, mau yang fitness, semuanya ke sana gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Yang tadinya dari buffet, sekarang jadi ala carte lagi. Balik lagi ke ala carte. Kalau Mas Ade melihat CrossFit itu kan sebuah tren. Ala carte jadinya. Ala carte CrossFit ya. jadi ala carte. Jadi zaman dulu mungkin nggak ada CrossFit. Sementara fitness center yang kalau orang zaman dulu bilang, wah ini bodybuilding. Nah, apakah sekarang bodybuilding itu masih merupakan bisnis yang menjanjikan, atau yang ala carte ini yang lebih baik? Sebenarnya kalau kayak kita ngomongin bodybuilding juga sebenarnya ala carte dulu awalnya. Karena itu kan cuma hanya khusus orang mau
muscle building atau apa selesai. Nah, jadi fitness center berkembang itu sebenarnya bukan bodybuilding yang berkembang. Kalau bodybuilding club mah nggak pernah berkembang dari dulu juga ya. Dia hanya lebih kepada kayak murni kayak misalnya ada sebuah induk organisasi olahraga binaraga misalnya dia punya klub binaraga atau apa gitu. Jadi tujuannya lebih kepada memang prestasi, bukan mau jadi atlet. Iya, tempat di mana orang memang mau jadi atlet. Nah, jadi bukannya sebuah kegiatan usaha sebenarnya bodybuilding club itu. Nggak pernah ada juga bodybuilding club. Tapi dulu waktu saya pertama kali mulai itu, saya nggak buat bodybuilding club, yang saya buat fitness center. Nah, fitness center itu kalau teman-teman tahu, berdasarkan kalau statistiknya, itu mungkin paling banyak 5% saja dari anggota member itu yang mau jadi atlet. Yang mau ikut tanding atau apa. Sedangkan 95%-nya itu kurang lebih 50%-nya daripada 95% itu adalah orang-orang yang menurunkan berat badan. Iya, jadi mayoritas pasti orang ke fitness center mau menurunkan berat badan. Dan di fitness center kegiatannya itu nggak hanya cuma resistance training, tapi juga ada berbagai kelas-kelas juga gitu. Yang dulu sebenarnya kelasnya dia hidup sendiri tuh si sanggar senamnya. Betul. Tapi di fitness center dijadikan buffet. Jadi dia bisa latihan beban, dia juga bisa cardio exercise. Dan kardionya pun juga jadi terbagi-bagi. Kayak spinning bisa punya studio sendiri. High impact punya studio sendiri, low impact punya studio sendiri. Low impact itu adalah impact di persendian yang lebih rendah, sedangkan high impact di persendian yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kayak aerobik aktivitas, ada kayak Muay Thai, ada body combat, ada body pump dan sebagainya, itu masuk dalam high impact. Yang low impact yang masuknya misalnya kayak yoga, pilates, kayak mungkin ada stretching, ada banyak hal ya. Nah, itu masuknya di yang low impact dan masing-masing punya studionya sendiri-sendiri. Kayak kita hari ini kita kebetulan ada di studio low impact. Kita di sini untuk yoga ya? Iya, untuk yoga dan kawan-kawan. Nah, di sebelah ada studio lagi, yaitu adalah untuk aerobik dan sebagainya. Dan sebelahnya lagi ada spinning, tapi di bawahnya baru ada buat khusus buat resistance trainingnya. Nah, di resistance training ada bagian alat-alat yang khusus untuk free weights area, beban lepas, plate loaded dan sebagainya. Ada yang beban terikat, yaitu mesin-mesin, dan juga ada cardio zona, yaitu adalah berbagai alat-alat kardio. Nah, jadi penempatannya kurang lebih seperti itu. Di fitness center juga ada kamar ganti pria dan wanita. Nah, biasanya di dalamnya ada dry area, ada wet area. Di dalam wet area nanti ada sauna dan sebagainya. Di dry area ada kamar rias atau apa dan sebagainya. Nah, jadi memang sebuah fitness center itu kalau memang nanti mau lengkap diadakannya, memang membutuhkan satu investasi yang cukup besar. Nah, salah satu elemen yang terbesar itu saya rasa sebenarnya adalah tempat. Iya, itu ketika kalau seandainya kita tempatnya nggak bisa kecil juga ya. Iya, tempatnya harus besar. Dan ketika kita harus sewa, dan itu kan biayanya, cost-nya tinggi lagi. Dan yang kedua adalah payroll, dalam arti biaya karyawannya juga mesti banyak. Karyawan banyak. Dan kalau kita fitness center yang konsepnya kayak buffet seperti ini, berarti membayangkan setiap kelas kita adakan, itu berarti setiap kelas itu mesti kan harus bayar terus. Kita kan bayar terus gitu. Jadi biaya untuk membiayai kelas itu begitu tinggi. Nah, makanya akhirnya targetnya adalah apa? Targetnya adalah high volume yang besar untuk bisa itu. Nah, dulu kita bisa memungkinkan itu. Nah, sekarang kompetisinya akhirnya yang tadinya kita bisa meng-attract orang Zumba, orang yoga, orang misalnya orang martial arts atau apa, sekarang martial arts dia bikin dojo sendiri. Orang Zumba dia bikin studio sendiri. Orang yoga dia bikin studio sendiri. Bahkan orang yang latihan beban aja yang tadinya itu yang udah paling banyak di kita, dia bikin CrossFit studio sendiri lagi. Jadi betapa memang akhirnya menjadi sebuah challenge yang besar. Makanya pelan-pelan fitness center sekarang ini akhirnya pelan-pelan mulai beradaptasi untuk mulai mengecilkan dan juga mengurangi investasi yang tadinya alatnya banyak jadi mulai berkurang. Kalau industri fitness center ini melihat dari semua kompetisi, kecenderungannya berkembang atau? Kalau kecenderungannya berkembang pasti. Ya? Kenapa berkembang? Karena kecepatan pertumbuhan daripada pasarnya. Dulu orang yang tidak fitness jadi fitness. Betul. Nah, jadi pertumbuhan itu masih ada, masih memungkinkan makanya kita untuk ini. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, seperti saya katakan tadi, mungkin
mungkin saya aja kali ya, mungkin cita-citanya rendah nih dalam hal bisnis usaha ini gitu. Tapi kalau saya mau mengatakan memang berdasarkan average rata-rata itu memang marginnya kecil. Tiap bulannya. Returnnya berapa lama sih kalau bikin satu fitness center seperti kalau itu? Kita sehat dan baik dan bagus itu kurang lebih di antara 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun gitu. Tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, baru setahun kadang-kadang orang udah struggling, udah berat, capek. Nah, makanya kenapa di sini yang saya rasakan itu lebih kepada bahwa saya kebetulan memang dalam arti kalau seandainya orang yang mau franchise misalnya sama saya, atau misalnya mau buka sarana fasilitas olahraga ini apa, pertanyaan saya sama mereka nomor satu dulu adalah bahwa mereka itu memang ada gak punya perasaan atau itikat yang sama seperti yang saya rasakan. Punya misalnya, visi yang sama, punya value yang sama. Saya mau punya rumah sakit karena saya ingin mau menolong orang yang susah. Kalau sampai ada kenapa-napa orang itu sampai susah dan sebagainya, paling tidak ada rumah sakit ini yang bisa membantu misalnya. Jadi ada satu itikat yang mulia di balik itu gitu. Nah, begitupun juga fitness center saya rasa harus seperti itu. Karena kalau fitness center lebih awalnya adalah hanya sekedar mau komersial aja, bukan berarti nggak bisa menurut saya. Kenapa enggak? Apalagi kalau kita mengikuti tren yang ada sekarang. Nah, kan teman-teman sendiri kan kalau berbicara bisnis kan cerdas sekali kan, artinya bisa melihat ada peluang di sana, peluang di sini. Ini sekarang lagi ngetren loh. Tren apa nih, ada teknologi baru, hanya cukup dipakai aja bajunya, di latihan cuma berapa menit. Ini apa, orang harus bayar ratusan ribu hanya buat ini. Menit habis itu. Misalnya kayak gitu. Nah, pada saat itu otomatis kan bukankah menyenangkan dengan modal yang kecil ternyata dapatnya banyak. Tapi artinya timingnya mesti tepat aja. Karena begitu nanti momentumnya itu hilang, selesai, berarti teman-teman harus udah ganti usaha yang lain. Nah, jadi sekali lagi maksud saya nggak boleh salah paham dalam arti di industri kebugaran itu banyak yang memungkinkan hal itu, termasuk juga kayak saya katakan tadi, misalnya sekarang ini misalnya ada CrossFit, ada apa, sekarang teman saya juga punya kayak F45 gitu ya, jadi fit dalam 45 itu dalam arti per satu kali satu station itu 45 detik, ntar pindah lagi, ntar istirahat lagi, ntar pindah lagi nih, tapi totalnya keseluruhan 45 menit. Nah, maksudnya adalah saya rasa ada satu angle baru lagi dalam melihat itu. Modalnya nggak terlalu besar, tapi pakainya cukup TV ini apa, tapi nanti ada program-program yang ada di sana. Jadi simple, sederhana, nggak membutuhkan tempat yang begitu banyak. Tapi sekarang karena ada sosial media yang membackup dan sebagainya kan menjadi sebuah tren yang bagus. Nah, sekarang bagaimana ibaratnya kita bisa menjaga tren itu, tapi kalaupun nanti misalnya ini apa, ya berarti kita udah siap, untuk masuk untuk ke tempat lain lagi, mungkin ada perubahan-perubahan yang lain. Hari ini sudah ada berapa Rai Fitness? Ya, kalau Rai Fitness dan Club Ade Rai dua-duanya itu kurang lebih sekarang udah ada 14. 14, banyak. Ini yang nggak niat bisnis, yang cita-cita bisnisnya rendah 14 cabang. Iya. Mas Ade pernah nggak mengalami kesulitan atau tantangan terberat dalam bisnis itu apa? Atau saat menjalankan entrepreneurship journey-nya ya? Pernah mungkin bangkrut kah atau pernah kehabisan uang? Apa masalah saya sebenarnya mengalami hal itu ya. Setiap saat mungkin bisa jadi di satu tempat saya mengalami hal tersebut, tapi mungkin di sisi lain di gym yang lainnya kebetulan justru malah kebalikannya, lagi berkibarnya gitu. Jadi di tempat yang lain kebetulan lagi susahnya. Jadi susahnya ini memang kalau saya lihat dari pengalaman saya, hampir rata-rata itu adalah karena ketika kita nggak pay attention terhadap karyawan kita. Kalau saya lihat, jadi kayak teamworknya, kayak controllingnya, kayak bagaimana kita untuk skillnya nggak diperbaiki dan sebagainya. Mungkin itu yang selalu jadi kendala. Makanya kenapa kita sebenarnya itu termasuk lambat ya kalau kita punya juga cuma 10-14 gitu. Sebenarnya mau punya 100 juga sebenarnya bisa. Cuma kecepatan kita untuk memprovide sumber daya manusia yang kuat itu yang sebenarnya yang jadi tantangan kalau saya pikir. Jadi lebih ke sana. Dan bahkan saya pun secara pribadi dan tim kami di head office-nya di Rai Fitness, kita pun juga kan trial and error, kitanya juga bodoh gitu. Jadi awalnya dulu saya hanya bermodalkan sebagai orang yang cuma mampu bikin badan bagus, seperti saya mampu bikin bakmi enak, tapi buat bikin restoran yang sukses saya belum tahu gitu. Tapi saya bisa bikin minimal orang datang ke saya, minimal makan bakmi pasti suka deh, pasti balik lagi gitu.
Terus gimana Mas Ade bisa mengatasi masalah-masalah manajemen yang sulit selama ini? Saya rasa sebenarnya banyak hal sih yang kita lakukan ya, masing-masing kita harus berbenah diri juga dalam arti ya saya juga terima kasih juga sama coach sama timnya juga kami juga pernah dilatih juga tuh. Iya banyak juga, kita juga banyak dibantu. Jadi saya rasa memang kita harus banyak belajar di dalam segala bidang saya pikir. Jadi nggak cuma bidang, kebetulan kalau dalam hal teknis fitnessnya kebetulan saya punya Rai Institute yang memang support itu. Jadi ada beberapa dokter, nutritionist, ada ahli khusus di bidang ini apa yang kita semua bisa selalu membantu untuk jangankan kita bantuin SDM-nya si Rai Fitness, kita bantuin seluruh fitness di Indonesia bahkan ya kalau di si Rai Institute itu. Nah tapi kalau dalam hal manajemennya itu ya itu memang pelan-pelan berarti kayak struktur organisasinya itu mesti lebih rapi. Nah masing-masing struktur organisasinya itu teman-temannya kita pelan-pelan kita ajarin mereka untuk belajar biar paham di bidangnya masing-masing. Kayak kita bahkan sekarang hanya untuk sekedar bidang yang khusus cuma kayak apa ya, untuk urusan cuma sosial media aja harus punya orang khusus sendiri gitu ya. Saya rasa udah itu juga sekarang kita juga kayak urusan untuk HRD-nya kan tentu sendiri. Sekarang untuk tim salesnya jadi kita mesti benar-benar punya orang yang memang kuat di sana yang benar-benar sendiri. Kalau dulu kan kita kayak warung aja buka ya kita berharap orang lain akan datang gitu. Tapi kenyataannya nggak terjadi hari ini ketika kitanya yang harus menjemput bola, dan itu akhirnya satu industri daripada bicara strategi sales udah sendiri lagi yang nggak ada hubungannya sama kesehatannya saya gitu. Terlepas daripada mereka tetap harus belajar pemahaman tentang produk knowledge-nya kan gitu ya. Product knowledge-nya saya bisa, tapi mungkin skill sales-nya berarti saya harus belajar sama orang yang berkualitas. Ya. Nah, kalau berapa penting memiliki coach atau even personal trainer di dalam olahraga ataupun dalam bisnis? Iya, mungkin kalau kembali lagi kalau saya bisa katakan ini saya jawabannya sambil cerita juga. Oke, boleh. Senang banget. Jadi suatu ketika ibaratnya ada orang yang bijaksana mengatakan kepada kita jangan lewat jalan situ. Tapi dia bilang nggak usah. Hari pertama nih dia bilang saya nggak mau dengar, saya lewat aja jalan situ. Apa yang terjadi ketika kita nggak dengar dan kita lewat jalan situ? Tiba-tiba kita kejeblos. Hari kedua kita ketemu lagi sama orang itu bilang jangan lewat jalan situ. Tapi kita ngeyel, kita tetap lewat jalan situ. Akhirnya kejeblos lagi. Masuk ke hari ketiga ketemu lagi sama orang itu bilang jangan lewat jalan situ. Tapi kita bilang saya nggak mau dengar, saya lakukan aja. Saya bilang ya udah, yang penting saya hati-hati aja. Dia hati-hati, jangan sampai kejeblos. Apa yang terjadi? Kejeblos juga. Akhir hari keempat ketemu lagi sama orang itu cuma bilang aja, ingat kan apa yang saya bilangin? Dia bilang dia nggak peduli, dia jalan lagi, dia bilang kali ini saya nggak akan kejeblos. Dia hati-hati, super hati-hati banget sampai akhirnya bener nggak kejeblos. Aduh lega banget, hari keempat nggak kejeblos. Hari kelima apa yang terjadi? Jangan lewat situ, dia denger iya bener juga ya. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah saya cuma mau bilang ibaratnya bayangkan kalau teman-teman punya coach ibaratnya nggak perlu 5 hari. Hari pertama udah beres, udah nggak kejeblos gitu aja. Jadi mungkin saya bisa bilang kalau kata guru itu adalah is a dark dispeller gitu. Ibaratnya sesuatu yang gelap dia bisa bantu untuk menerangi. Memberikan jalan. Kenapa tidak kalau teman-teman, kalau kita bisa belajar dari orang yang mungkin lebih berpengalaman, mungkin lebih berpendidikan, mungkin juga pernah ngalami banyak hal ya, lebih berpengetahuan, juga lebih bijaksana, kenapa enggak kita belajar? Makanya kenapa ada istilah orang bilang orang yang bijaksana belajar daripada kesalahan orang lain. Nah makanya kenapa kita belajar itu, apalagi belajar sama coach itu adalah sesuatu yang ibaratnya jadi kita bisa dapatkan berbagai ilmu-ilmu tentang apa yang orang lain alami. Kita nggak perlu ngalamin sendiri, tapi kita berarti bisa dapatkan referensi itu. Orang yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri udah agak lebih mahal. Jadi kayak saya udah lebih mahal lah belajar sendiri. Jadi gymnya harus tutup dulu, ininya juga harus sampai jeblos banget sampai ke bawah. Akhirnya, oh iya bener ya, mesti lebih rapi keuangannya, mesti lebih rapi ininya, koordinasinya harus lebih bagus. Jadi bayarnya mahal gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang bodoh katanya tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi kembali lagi saya katakan sama teman-teman sekalian, sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Kenapa kalau ditanya dia disebut bodoh oleh orang lain?
Jawabannya, kenapa kamu nggak mau belajar dari kesalahannya sendiri? Jawabannya simpel sederhana, orang bodoh bilang bahwa itu bukan salah saya. Jadi yang salah orang lain, orang lain yang mesti belajar merubah. Nah itulah yang terjadi dengan saya. Yaitu adalah ketika tiap kali saya punya masalah mungkin di bisnis usaha saya terutama ya. Kalau di badan saya kebetulan saya bersyukur ya. Ibaratnya mungkin saya cukup fasih gitu di badan. Tapi kalau dalam hal kegiatan usaha kadang-kadang saya sering menjadi orang yang bodoh ketika kita punya usaha yang gagal. Kadang-kadang kita salahkan. Iya sih saat ini ekonominya lagi jelek sih orang-orang makanya nggak mau ke gym kita. Iya, ekonomi yang harus belajar. Iya, ekonominya yang harus belajar. Ntar kita bilang iyalah maklum lah mungkin daerah sini nih kayaknya daerah sini lokasi sini nih masalahnya orang-orangnya kebetulan nih yang salah jalan raya. Jalan raya. Ini apa? Jadi kita kadang-kadang sering melakukan hal itu. Tapi ketika kita paham dan sadar, saya rasa there's always plenty room of improvement. Saya pikir kenapa enggak kita belajar itu. Jadi persis seperti kayak saya pikir saya belajar tentang badan, tentang kesehatan. Saya pikir juga ketika saya masuk ke dalam dunia kegiatan dunia usaha, saya pikir kenapa enggak saya belajar untuk semuanya. Belajar urusan hanya sekedar sales, belajar customer service, belajar hospitality gitu. Coba bayangin ibaratnya urusannya apa ya saya jadi urusan hospitality. Tapi kan di sisi lain ternyata penting juga ya, sangat penting sekali, apalagi kalau kita lihat fitness center masuk dalam departemen pariwisata. Jadi yang kesini untuk berlibur. Wow, Mas Ade seneng banget. Kita belajar banyak hal yang luar biasa. Kalau punya waktu yang lebih panjang lagi, pengen banget sharing-sharing lagi. Mungkin next time kita bisa ngobrol khusus untuk weight loss gitu ya Mas Ade ya, tentang weight loss, tentang apa sih yang harus dilakukan lebih dulu, apakah harus otot dulu baru kardio dulu atau kardio dulu baru otot, atau nanti next time lah kita akan sharing lagi. Ya intinya justru sebenarnya yang tadi saya katakan adalah bahwa hal itulah sebenarnya yang kembali lagi yang menjadi fondasi daripada kegiatan bisnis usaha kita semua. Ya kebetulan dalam hal ini saya adalah di fitness center, bahwa ada sesuatu yang kita bisa berikan bagi kebaikan bukan cuma diri kita tapi orang lain. Jadi itu benar-benar bukan cuma baik buat saya tapi juga baik buat kamu dan juga baik buat ibaratnya baik buat alam semesta. Jadi bisa bayangkan menyenangkan ketika kita punya kegiatan bisnis usaha yang seperti itu. Benar, itu memang kadang-kadang sering kan bisnis usaha itu menguntungkan bagi kita, tapi mungkin bisa jadi merugikan bagi orang lain dan merugikan bagi alam semesta. Makanya kenapa kalau ada orang, is it good for you? Yes. Is it good for me? Yes. Is it good for you? Yes. Is it good for greater good? Jawabannya yes. Tapi masalahnya kita sering is it good for me? Yes. Is it good for you? Yes. Is it good for greater good? Ya enggak sih. Tapi still is a good business, we can make lots of money dari itu. Nah hal itu yang menurut saya kadang-kadang jadi salah paham dan itu yang masih sering terjadi di Indonesia. Jadi bisnisnya secara umum sebenarnya nggak menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya banyak bisnis-bisnis yang menjauhkan kita dari sehat, tapi secara keuangan sangat luar biasa menghasilkannya. Nah, jadi saya pikir kalau seandainya bisa sinergis dengan kebaikan dan juga keuntungan, saya rasa itu sebuah berkah ya buat kita. Keren. Next time kita akan ngomong-ngomong lagi ya, semoga Mas Ade ada waktu buat kita masuk sharing di channel saya. Dan buat teman-teman yang ingin fitness di Rai Fitness bisa kemana aja Mas Ade? Atau bisa hubungi siapa? Atau bisa kemana? Bisa ke Instagram aja. Instagram Rai Fitness. Iya, tapi intinya kalau saya pikir fitness center bisa kemana saja. Rai Fitness bisa jadi salah satu pilihannya. Makanya kalau ditanya ibarat apa perbedaannya, sebenarnya saya rasa nggak ada bedanya. Semua fitness center sama baiknya ya. Cuma memang di Rai Fitness saya cuma berusaha untuk memang menjadikan murni fitness center itu sebagai memang benar-benar pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Dan mungkin personal trainernya mereka mendapatkan training edukasi yang sangat terutama manusianya bagus gitu ya dari Rai Institute-nya itu. Iya, nggak memungkinkan buat saya di Rai Fitness misalnya trainernya ternyata pola hidupnya tidak sehat atau badannya out of shape gitu atau ternyata malah menyalahgunakan obat dan sebagainya. Jadi bukan itu. Berapa lama seseorang bisa menjadi seorang personal trainer di Rai Fitness? Sebenarnya kebanyakan memang pertama mereka harus lulus dulu dari Rai Institute ya. Tapi kebanyakan memang rata-rata mereka itu memang juga sudah punya latar belakang yang sudah cukup baik ya, lama. Tapi kalau dari orang awam kepengen dia belajar tentang fitness, saya rasa memang butuh waktu yang agak sedikit panjang ya. Tapi di sisi lain
bukan sesuatu yang sulit juga gitu. Apalagi kalau teman-teman memang senang dan suka ya. Jadi kayaknya bisa cepat juga. Bisa cepat. Wow. So thank you so much. Please komen apa yang Anda suka dari interview ini, dan kita harus bilang terima kasih sama Mas Ade Rai karena sudah banyak sharing hal yang sangat-sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.